وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah. Baik, teman-teman sekalian, jamaah musalla Baitus Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memanjangkan usia kita hingga hari ini sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga nikmat yang luar biasa ini bisa kita jadikan modal untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan semua jenis ibadah, maka kita akan tahu bahwa ibadah itu diwajibkan tidak hanya karena sisi luarnya saja. Kalau istilah badan itu ya ada bagian luar, bagian dalam, tapi ada sisi rohnya, ada sisi maknanya, ada sebabnya kenapa ibadah tersebut itu disyariatkan. Dan kalau kita ngebahas terkait bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini, maka tentu sebab disyariatkannya bulan Ramadan tentunya ada. Dan dalam hal ini Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskannya kepada kita dalam kitab Al-Mukhtasar. Sehingga nanti kita tahu roh bulan puasa dan yang dimau oleh Allah syariat ini itu intinya apa. Bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini itu sebagaimana yang Allah jelaskan dalam sebuah hadis qudsi, yang kita semuanya itu sudah hafal hadisnya. Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dilakukan hanya untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Terkadang seorang muslim itu fokusnya pada kalimat yang terakhir aja, dan aku sendiri yang akan membalasnya dengan makna balasan yang unlimited, yang tanpa batas. Ya memang itu benar, tapi terkadang kurang fokus pada kata yang pertama, yaitu puasa itu milikku, puasa itu dilakukan hanya untukku. Kata para ulama, jadi nanti ini bisa kita jadikan kaidah dalam memahami teks-teks ayat maupun hadis. Segala sesuatu kalau disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sesuatu itu sangat mulia. Kalau disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh ya, di Al-Qur'an itu Allah menyebutkan, Allah berfirman kepada para malaikat ketika ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan. Kata Allah, inni khaliqun basyaran min tin. Sungguhnya aku ciptakan manusia itu dari tanah liat. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sudah aku sempurnakan, lalu kemudian aku tiupkan dalam jasad ini, yaitu rohku, kata Allah.
itu setahu anak Bang ya, gak ada satupun ulama yang mengatakan roh yang ada di tubuh kita itu adalah cuilan dari rohnya Allah SWT. Setahu anak gitu. Mereka menerjemahkannya dengan makna dari roh yang aku ciptakan. Bukankah tanah liat itu juga Allah yang menciptakan? Iya, semuanya Allah yang menciptakan. Tapi bisa kita lihat ketika penciptaan jasad disandarkan kepada tanah liat, tidak ke Allah. Tapi ketika penciptaan roh disandarkan kepada Allah SWT, berarti menurut Allah roh ini lebih mulia daripada bentuk jasad. Berarti harusnya fokus kita memperbaiki roh kita itu lebih banyak daripada memperbaiki jasad kita, mengurusi jasad kita. Padahal ngurusin jasad ini hukumnya wajib. Nah, nggak boleh kita makan yang menyebabkan fisik kita sakit, nggak boleh kalau kita tahu ya. Nah, tapi memperbaiki roh ini lebih wajib lagi. Tapi kita kembali lagi ke bulan puasa. Berarti kalau kita jalankan bulan puasa ini dengan maksimal, seperti yang digariskan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana iman wa ihtisaba, yaitu puasa dengan penuh rasa keimanan, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkannya hanya Allah. Nah, janji-janji Allah, nah, terus pahala Allah, surga Allah dan seterusnya, enggak ada yang lain. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya pasti diampuni. Sebenarnya nikmat sekali kalau dosa itu diampuni. Yang menyebabkan kadang hidup itu semeraut ya memang karena dosa Bapak. Urusan gak kelar-kelar. Nah, ini kok bulet. Harusnya introspeksi kita itu bukan kayaknya trik saya apa ada yang salah ya, bukan ya. Introspeksi kita itu dosa saya banyak enggak ya. Nah, ketika dosa-dosa itu hilang, insya Allah urusan itu akan menjadi mudah. Yang menahan orang untuk tidak datang ke masjid, ke musola dan sebagainya, ya nggak ada yang lain lagi kecuali dosa-dosanya. Nah, itu pertama. Sehingga dengan demikian kalau kita menjalankan ibadah puasa ini dengan pol-polan, ya insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, insya Allah kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulia di sisi Allah tentu mulia di semua makhluk Allah. Lanjut lagi, kata Ibnu Qudamah juga, nah, dan kalau kita memperhatikan penciptaan hati kita, jadi setahu anak belum menemukan satu ulama pun yang tidak punya karya tulis tentang hati. Ibnu Qayyim banyak sekali. Kalau Ibnu Qayyim ya dawa miftah dari Sa'adah, Madarijus Salikin, banyak sekali. Memang sampai beliau terkenal dengan ulama hati ya. Beliau ini kalau ngomong masalah hati kayak pakar hati, kalau ngomong masalah fikih kayak pakar, ngomong masalah akidah ya gitulah. Nah, bahkan Al-Imam As-Subki yang pakar fikih dari kalangan Syafi'iyah itu ternyata juga punya tulisan kecil tentang masalah hati. Nah ini kata Ibnu Qudamah, hati kita itu ibarat kayak benteng gitu, Pak. Benteng sebuah istana, yang mana di luar sana itu ada iblis dan bala tentaranya pengen masuk ke benteng tersebut. Kalau sudah berhasil masuk, ya maka berakhir sudah berarti. Nah, seperti yang Allah gambarkan dalam surat An-Nas itu, orang kalau udah dikuasai setan ya udah pasti sengsara dia. Nah, nggak mungkin setan akan baik-baikin kita. Nah ini, tapi iblis itu dan bala tentaranya nggak mungkin bisa masuk ke hati kita kecuali melalui pintu gerbang yang ada, dan pintu gerbang yang paling besar yang sering dijadikan iblis untuk masuk ke hati kita itu syahwat, itu hawa nafsu, baik syahwat perut ataupun yang di bawah perut. Nah, kenapa orang nyolong? Ya karena pengen punya duit, pengen nyaman. Ya kenapa orang zina? Ya lebih jelas lagi. Nah, itu gara-gara syahwat. Sedangkan bulan puasa ini
sebagaimana pengertian bahasanya al-imsak, yaitu mengendalikan hawa nafsu, bukan membunuh Bapak. Kalau kita bunuh hawa nafsu kita, hawa nafsu apa nih? Makan misalnya. Ya kita bakal mati. Hawa nafsu apa nih? Menggauli istri. Kalau semua manusia gitu, ya nggak bakal ada umat manusia, habis berarti. Nah, kita kendalikan. Nah, dengan demikian kita telah membuat sempit jalan setan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini inti dari ibadah bulan puasa. Makanya dikit-dikit kita takut hilang pahalanya dan sebagainya. Nah, karena kita sedang mengendalikan nafsu kita. Nah, inti dari ibadah puasa itu yaitu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita biar tidak dikendalikan oleh setan sampai seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, yaitu an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu apa? Sudah nggak tertarik untuk maksiat. Nah, sudah nggak tertarik untuk maksiat. Pengennya taat aja mau. Berarti itu sudah melalui tempaan yang luar biasa ya Bapak. Baik, lanjut lagi. Itu terkait disyariatkannya ibadah bulan puasa. Dan kalau kita perhatikan kata Ibnu Qudamah, puasa semua dari umat Islam itu dibagi menjadi 3. Nanti kita ada di mana? Nah, cukup kita benahi ya. Kita benahi pelan-pelan. Yang pertama itu kata Ibnu Qudamah, puasanya orang-orang awam, maksudnya orang-orang yang ya kita semua awam Pak kalau dalam pengertiannya memahami syariat Islam ya. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang tidak peduli dengan syariat Islam, tidak peduli dengan aturan Allah, nggak peduli. Pokoknya ya kewajiban apa dijalankan, kok asal jalan aja. Nah, puasanya orang-orang begini itu fokusnya hanya tidak melakukan pembatal-pembatal sahnya puasa. Tapi yang lain jalan. Nah, maksiat jalan, semuanya jalan. Dia hanya nggak makan, nggak minum, nggak menggauli istrinya, nggak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, puasa kayak gini itu masuk kategori seperti hadis Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Jadi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Itu pertama. Puasa yang model nomor 2 kata para ulama, kata Ibnu Qudamah, beliau hanya menukil ya dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, yaitu puasanya orang-orang ya kita sebut istimewa lah, karena dia tidak hanya fokus pada pembatal puasa, tapi juga pembatal pahala puasa. Jadi ketika mau maksiat itu tertahan dia, mau ngerasani itu tertahan, takut pahalanya berkurang. Mau maksiat tertahan. Nah orang-orang seperti ini insya Allah di penghujung puasa itu termasuk mereka yang Allah ampuni. Matinya bergejolak, dia pengen maksiat tapi ditahan. Ya, dia menahannya karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Seperti kata Allah As-Samuli, puasa itu dilakukan hanya untukku. Insya Allah ampuni. Nah, insya Allah termasuk orang-orang yang di penghujung puasa semua dosa-dosanya Allah ampuni. Nah, adapun puasa yang tertinggi yaitu puasanya para nabi, puasanya orang-orang pilihan, orang-orang soleh dan sebagainya, itu puasa hati. Maksudnya bagaimana? Apakah berarti dia tetap makan minum? Bukan gitu. Itu kan pola pikir orang-orang, mohon maaf ya, liberal dan sebagainya. Tapi puasa hati itu maksudnya adalah fokusnya itu sudah tidak lagi ini puasa saya batal enggak, pahalanya batal enggak, udah enggak kayak gitu lagi. Tapi lebih ke yang bakal tak lakukan ini Allah ridho tidak, Allah senang tidak, mendatangkan murka Allah tidak. Nah, udah seperti itu. Jadi dia melangkahnya itu benar-benar semuanya karena Allah. Nah, inti dari bulan puasa itu, puasa tertinggi itu seperti ini. Nah, kalau kita ada di posisi mana, belum ada di posisi atas ya, bareng-bareng untuk memperbaiki diri kita. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tapi itu terkait masalah hakikat ibadah puasa dan model-model orang dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi sekarang kita bahas sesuatu yang lain yang masih berkaitan tentang puasa. Nah,
Bapak sekalian, kalau kita perhatikan juga tentang bulan Ramadan ini, itu sebenarnya bentuk pemuliaan Allah terhadap Al-Quran. Sebenarnya nih, bentuk pemuliaan Allah terhadap Al-Quran. Jadi nanti kita biar makin paham tentang kitab suci kita, biar makin interaksinya itu benar gitu loh Bang. Nah, dan inti dari kalau kita lihat hakikat Al-Quran nih, Al-Quran ini kan segala sesuatu kalau ketempelan dengan Al-Quran itu pasti sesuatu itu jadi luar biasa, jadi istimewa sekali. Nah, misalnya Al-Quran itu turun di sebuah bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi paling istimewa dari bulan yang lain. Al-Quran turun di suatu malam, malam itu jadi malam paling istimewa. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril jadi malaikat paling istimewa, bahkan Allah kasih gelar dengan nama Ar-Ruh Al-Amin. Nah, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad jadi nabi paling istimewa, paling mulia. Nah, makanya Rasulullah pun mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Berarti saat kami semua harus jadi guru ngaji. Enggak boleh kerja nih, ya, bukan gitu cara memahaminya. Nah, baik. Belajar Al-Qur'an itu bagaimana wujudnya Bapak yang dimau oleh Rasulullah SAW. Ini dijelaskan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, tahapannya itu ada 4. Jadi kita sudah menjalankan atau belum? Nanti cukup diintrospeksi bareng-bareng. Nah, saya juga belum maksimal Bapak. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu dengan maksud untuk mendoktrin diri Anda sendiri. Pertama itu mempelajari bacaannya sesuai dengan tajwid, walaupun kita tidak tahu nama-namanya Pak G. Karena tahu nama-nama bacaan tajwid itu hukumnya fardu kifayah kata para ulama. Ini itu hobi guna, itu hobi lawuna, mata arti sukun, mata bin. Itu hukumnya fardu kifayah. Kita nggak tahu nggak apa-apa. Nah, yang penting bacanya benar. Tanpa tahu itu bisa kok, insya Allah. Guru-guru kita dulu, guru ngaji kita nggak pernah ngajarin awalnya itu tentang nama-nama bacaannya. Setelah kita bisa ngaji baru dikasih tahu. Nah, yang penting ngaji kita benar. Setelah itu naik ke tahap berikutnya, yaitu menghafal Al-Quran. Saya nggak sempat, udah usia kayak gini misalnya. Itu sebenarnya itu bukan alasannya ya. Maksudnya itu alasan untuk tidak mau. Tapi jangan Al-Quran lihat 30 juznya Bang ya. Mulai mungkin dari juz Ahmad dulu lah. Dibimbing otak. Yang penting kita ada upaya. Nah, karena apa? Status Al-Quran itu dasturuna, ya penuntun kita. Masa penuntun gak dihafal? Gimana caranya itu? Nah, dan ini yang dipahami oleh semua generasi salaf. Bahkan tak ceritain sedikit Bang ya, zaman dulu ada orang punya anak 7. Masya Allah, banyak. Dari 7 anak ini ternyata tidak satu pun yang menghafal Al-Quran. Gak ada yang menghafal Al-Quran. Itu bapaknya dipenjara sama hakimnya. Zaman dulu nih, bapaknya dipenjara karena dia gak bisa didik anak. Sampai sebegitunya. Nah, ya mungkin kalau juz amma masih berat, dari Ad-Duha ke bawah. Nah, sampai An-Nas. Nanti sedikit-sedikit. Saya itu punya keluarga, adik nenek nggak pernah mondok. Nah, guru di sekolahan itu pun ngajar kesenian sama keterampilan. Dia ngajar masak, itu nggak ada hubungannya dengan ini. Ya, suatu waktu tiba-tiba semacam kayak wujud syukur sama Allah gitu, ngasih makan orang. Nah, setelah diusut punya usut, dia menyelesaikan hafal Al-Qurannya. Saya kaget, ngapalnya kapan? Dan nenek-nenek kayak gini nih. Nah, usut punya usut ternyata setiap hari dia jalankan. Setiap waktu kosong 1-2 ayat. Nah, dulu kita kalau ngobrol sendagur itu tanya, ini Kim bunggu ngapal seayat terang ayat lumayan Kim.
dalam hati aneh, emang kue ngapal? Waktu masih kecil ya, ternyata memang beliau ngapal dan hafalannya mungkin. Nah, itu kedua. Ketiga, mentadaburi maknanya. Mentadaburi maknanya ya berarti harus tahu artinya nih, baru ditadaburi. Tadabur nggak mungkin bisa dilakukan kalau tidak tahu maknanya. Nah, ini mungkin bisa dengan cara mengkaji tafsir. Tafsir banyak sekali Bapak, banyak. Cari aja yang cocok untuk kita. Yang penting bukan tafsir-tafsir yang keluar dari arah orang kafir nih, mohon maaf nih. Kayak tafsir hermeneutika atau apa gitu. Jadi membulat-bulatkan ayat yang nggak masuk akal, diputar-putar sampai merubah maksud ayat. Nah, yang nggak masuk akal berarti kan harus bisa diterima oleh indra, istilahnya seolah-olah begitu. Tapi lanjut lagi, setelah itu baru mengamalkan isinya. Kalau bukan kita, nanti siapa yang mengamalin? Nah, biar hidup kita berkah, biar disebut oleh Allah Rasulullah SAW sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, maka harus memang mempelajari Al-Quran. Jadi kita belajar Al-Quran, mohon maaf ya, bukan untuk terus pengen jadi guru, ustadz, tidak. Nah, semua ulama itu dulu menuntut ilmu, tujuannya bukan untuk jadi ulama. Antum cek aja, nggak ada satu pun punya cita-cita sampai jadi ulama, nggak ada. Semua mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari syariat, tujuannya untuk semakin bagus interaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya itu, bukan pengen pamor lah, apalagi, nggak ada. Nah, yang terakhir yaitu sholat malam. Ini kan bulan puasa itu sering juga disebut dengan syahrul qiyam, atau bulan menghidupkan malam. Ya, syahrul shaum, syahrul Quran, syahrul qiyam, dan masih banyak lagi. Nah, di antaranya adalah syahrul qiyam, bulan menghidupkan malam. Dan alhamdulillah ini diwujudkan di antaranya dengan sholat taraweh. Terkait masalah ini Bapak, arti menghidupkan malam itu menurut para ulama, saya nggak punya pendapat sama sekali ya. Itu artinya menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu wujudnya. Mau sholat kah, mau dengan ngaji kah, mau dengan amal soleh yang lain, wirid atau apapun, sedekah bahkan, itu semuanya diartikan menghidupkan malam secara umum gitu. Tapi secara khusus memang qiyamul lail itu artinya adalah salat malam, nggak ada yang lain secara makna khusus. Jadi apapun yang kita lakukan benar semua, insya Allah. Berbakti sama orang tua, apapun itu benar semua. Nah ini terkait menghidupkan malam ini, itu Rasulullah itu sudah nasihatin kita semuanya terkait masalah ini ya. Kata Rasulullah itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kayaknya ada penambahan redaksi sedikit dari Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah itu mengatakan, alaikum biqiyamil lail, kalian harus menghidupkan malam. Mohon maaf Bapak, kan kita semua tahu nggih, kita mungkin nggak akan kesulitan menemukan ulama, seorang imam yang mengatakan menghidupkan malam itu hukumnya wajib. Salat malam itu sunnah. Salat malam itu adalah salat sunnah yang terjadi antara setelah salat isya sampai menjelang terbitnya fajar. Apapun itu nih, mau tarawih, ba'diyah Jumat, ba'diyah isya, tarawih, salat tahajud, witir dan lain-lain, itu semuanya salat malam. Tapi kata Rasulullah kita harus salat malam. Nah, harus menghidupkan malam. Redaksinya pakai kata alaikum. Jadi seolah-olah wajib. Seolah-olah itu wajib. Berarti ini penting sekali. Dan Rasulullah itu nggak mungkin merintah kita itu yang sifatnya membebani. Itu nggak mungkin. Pasti karena di sana itu ada sebuah kebaikan. Jadi mindset kita Bapak nggih, ketika itu perintah Allah sama Rasulullah memerintahkan sesuatu, itu harus ada dalam otak kita. Ini pasti sebuah kebaikan yang Allah dan Rasulnya menghendaki kebaikan itu kita nikmati. Nah,
Kalau ada sebuah larangan, mindset yang di otak kita itu bukan terus dialang-alangi wae, enak kok dialang. Jangan gitu. Mindset kita harus ini pasti ada sebuah keburukan yang sangat dahsyat yang Allah menghendaki, yang Rasulullah menghendaki agar kita tidak terkena keburukan itu. Harus begitu. Dan gak ada sebuah kebaikan ataupun keburukan yang lebih dahsyat melebihi kebaikan yang Allah perintahkan, keburukan yang Allah larang. Nah, lanjut. Kira-kira hikmahnya apa? Ternyata Rasulullah jelaskan. Sebenarnya tanpa Rasul jelaskan, itu harusnya kita nggak boleh menyanyikan itu. Ternyata masih Rasulullah jelaskan. Kata Rasulullah, fa inna hudabus salihina qablakum. Sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan. Nah, nanti kalau kita lakukan, insya Allah kita termasuk digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang soleh. Nah, mari kita bayangkan bagi ayahanda kita Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya, wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang soleh. Permintaan yang menurut kita remeh-temeh, karena itu suatu pilihan. Kita berteman dengan siapa itu pilihan mudah sekali, nggak perlu doa gitu. Tapi sampai Allah muat dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim aja minta kayak gitu. Berarti kumpul dengan orang soleh itu manfaatnya banyak Bapak. Kita bahas yang sisi akhirat saja ya. Di dunia banyak, apalagi di akhirat. Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan itu, alaikum akthiru musahabat as-salihin. Kalian harus memperbanyak berteman dengan orang-orang soleh, fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah. Mereka besok di akhirat itu punya syafaat. Jadi kita bisa dapat syafaat mereka. Syafaatnya orang-orang soleh itu diantaranya banyak Bapak. Itu bisa atas izin Allah mengeluarkan orang di neraka keluar dari neraka. Atau mungkin misalnya kita dulu pernah punya teman orang soleh, dia nanya-nanya nyariin kita, tanyakan ke Allah, temanku mana? Ternyata kita nggak ada di surga yang di atas, di bawah. Nah, dengan syafaatnya insya Allah kita bisa ditarik ke surga yang lebih tinggi. Nah, atas izin Allah tentunya. Tapi lalu apalagi kalau kita jadi orang soleh, lebih tinggi lagi berarti derajatnya. Kata Allah, wa huwa yatawalla as-salihin, yaitu Allah sendiri akan nanggung, yang akan ngurusi semua kebutuhan orang-orang soleh. Jadi mohon maaf nih, kalau kita pengen hidupnya terjamin, anak-anak kita terjamin, itu bukan korupsi sebanyak-banyaknya, bukan ikut asuransi. Mohon maaf nih, ikut asuransi enggak, saya enggak sedang bahas hukum itu. Tapi jadi orang soleh saja cukup. Nah, lihat di Al-Quran di surat Al-Kahfi ini, itu kan ada kisah apa ya? Nabi Musa, Nabi Khidir yang mendirikan tembok itu, Pak. Dan alasannya juga disebutkan di situ. Wa kana abuhuma shalihah. Bapak dua anak yatim itu orang soleh, kata Allah. Jadi Allah masih ingat tentang jasa si bapak itu. Nah, ini kata para tafsir. Ahli tafsir, Pak, saya nggak punya pendapat siapa saya. Memang kata ab itu artinya banyak kok. Kakek pun abun. Itu ternyata kakek buyutnya yang nomor 7. Bayangkan, Allah masih ingat. Ibnu Qudamah yang tak sebutkan terus itu nama marga. Kalau ditarik nasabnya sampai ke sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah nggak lupa kebaikan Umar, nggak lupa. Nasabnya dijaga terus sama Allah. Nah, kalau kita pengen dijaga sama Allah, gampang jadi orang soleh. Secara teori mudah ya, secara praktek memang butuh kerja keras. Terus bahwa qurbatun ilallah, salat malam itu mampu mendekatkan diri kita ke Allah. Lu dekat sama Allah, Pak. Dekat sama orang kaya aja enak kok, Pak. Saya dulu punya tetangga kaya banget, dia nggak punya motor tapi punya duit aja. Nah, nggak banyak-banyak. Ketika saya butuh itu dipinjemin itu mudah 100.000 padahal hidup di Jakarta itu minjem 5.000 pinjam siapa? Nah ini aja udah enak. Gimana kalau kita dekatnya itu sama Allah? Nah, yang ngasih kita makan, ngasih kita hidup, ngasih kita kerjaan, ngasih kita istri, ngasih kita semuanya sampai enak gitu. Ngasih kita lingkungan yang indah. Nah, ya pasti nasib kita lebih enak lagi. Terus kemudian lagi wa manhatun lil itsmi wa takfirun lisayyi'at. Salat malam itu mampu
mencegah kita dari melakukan dosa dan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, tadi di awal sudah kita singgung yang membuat sholat ibadah kita hidup kita semrawut itu ya karena banyaknya dosa. Nah, banyak dosa itu Masya Allah. Dan di antara ciri-ciri dosa kita banyak atau tidak itu cukup dilihat kita itu merasa punya dosa atau tidak. Nah, kalau kita ngerasa nggak punya dosa sehingga nggak pernah istighfar, itu tandanya dosa kita banyak. Wallahu ta'ala alam. Terakhir, wa mataradatun lidda'i 'anil jasad, salat malam itu mampu mengusir penyakit dari tubuh kita. Dan tentu kita tahu ya bahwa hakikatnya terkait penyakit ini semuanya memang Allah yang menciptakan. Tapi kita nggak boleh menyandarkan keburukan itu sama Allah. Nah, makanya Nabi Ibrahim dalam doanya di Al-Quran itu mengucapkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkanku. Lihat, nggak ngomong, dan ketika Allah membuatku sakit, nggak pernah ngomong gitu. Jadi hal buruk itu tidak pernah disadarkan ke Allah, jangan ya, tidak baik. Nah, walaupun memang Allah menciptakan penyakit, berarti yang mampu menghilangkan penyakit juga Allah. Nah, berarti terserah Allah juga. Allah menghilangkan penyakit ini dengan cara apa? Kalau Allah tentukan dengan sholat malam ya pasti terjadi. Makanya bapak yang sudah mulai usianya 60 ke atas, 70, 80, 90, yang seger-seger itu Pak, yang masih, mohon maaf, telinganya masih bagus, matanya sedikit-sedikit rabun gitu. Biasanya orang usia 30 sekian kadang udah kena stroke, udah. Sekarang kan zamannya gitu Pak. Masa belum 40 udah kena kolesterol ini kan. Zamannya aneh-aneh. Nah, tapi ini udah tua kok, di check up semuanya bagus. Jangan teliti aja Pak, pasti dia nggak pernah putus sholat malam. Jangan sendiri. Nah, biasanya begitu. Allah Ta'ala alam. Tapi ini tak tutup Pak, sebelumnya mohon maaf, saya nggak ikut buka bersama bareng-bareng Pak Susilo, mohon maaf. Saya diundang orang udah 2 kali, tak tolak terus kayaknya. Ini saya tak ngikut acara bukber beliau. Mohon maaf, ini saya kembalikan lagi ke Pak Susilo. Ini bukan sama. Ya, tidak bisa. Sudah langsung dengan berdoa kami. Oh, ya, secara resmi ya. Masya Allah. Ya, tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.